الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Bapak Kadus Ganteng Daya yang sama-sama kita muliakan dan hormati, Bapak Kadus lingkungan Batu Belit Timur juga yang sama-sama kita hormati dan muliakan, segenap keluarga, pihak laki, pihak perempuan, dan kita semua para penyaksi akad nikah. Mudah-mudahan kesaksian kita ini diabadikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi tambahan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kedua calon atau kedua pengantin yang saat ini sedang berbahagia. Paling berbahagia saat ini adalah mereka berdua. Tapi mudah-mudahan meskipun tidak ada yang abadi di dunia ini, kita usahakan kebahagiaan hari ini untuk sampai kepada akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Sedikit nasihat ya, karena walinya meminta dari jauh, dari rantauan, harus kita nasihati katanya. Tapi tidak apa-apa. Fazkuruni azkurkum ya. Nasihatilah, firman Allah, nasihatilah, beri nasihat kepada siapapun, karena saat nasihat itu adalah bermanfaat tentunya. Para penyaksi akad nikah dan pengantin yang lebih berbahagia, yang paling kita perbaiki pertama kali menikah itu adalah apa? Itu pertanyaan. Apa sih paling dulu terbagusan di akad nikah? Pertanyaannya tidak ada lain, jawabannya adalah perbaiki niat kita. Apa niat kembali? Itu yang paling pertama. Karena biasanya semua amal ibadah itu apa yang kita niatkan. Bidayatuka nihayatuka. Bagus awalnya, bagus niatnya, begitu juga akhirnya. Apapun itu ibadah, apapun bentuknya. Dalam syariat agama ada 4 hal suruh nita milenial mentemilin melangsungkan akad pernikahan seperti ini. Yang pertama adalah li jamaliha, yang pokna akan keluarga itu menjadi sakinah mawaddah, seolah-olah ada 4 hal harus nara sindik teman menikah. Ini adik-adik remaja yang ada di luar ya, lebih-lebih kita saling dalam yang ada mirip. Tetapi yang dikhususkan bagi adik-adik saya remaja ini, nasihat Pak Kadus Ibu luar biasa. Acara ini bagus, tetapi kalau tidak menurut undang-undang, kita bisa dipenjara. Pidana itu luar biasa. Kena penjara itu cuma temerari. Termasuk saya adalah pemegang undang-undang. Kalau saya melanggar lebih parah lagi ya, lebih parah lagi. Seperti itu. Harus berusia siwa olas. Ini adik-adik yang di luar,
Jangan sampai diulangi kegiatan seperti ini. Ya, kalau bisa. Namun syariat agama sah. Syariat agama sah, tetapi kita berada dalam undang-undang, aturan pemerintah juga, aturan agama. Seperti itu. Jadi ada 4 hal baru keluarga itu sejahtera menurut agama, menurut baginda Rasulullah SAW. Mana yang pertama? Yang pertama adalah li jamaliha. Sindik teman meruri sino periksa ya. Ingat atau ndik, kecantikannya yang paling dulu kita lihat menurut agama. Pertanyaannya, kenapa harus cantik? Kumbena harus ingat. Jawabannya adalah karena 24 jam kebareng ia doang gente kita. Pondokan inte ia barang terbedai. Jedingan inte ia gente kita. Le bangkat tahu ke ia gente ingat. Lamun kurang-kurang ingat sampai kita kan rendah. Itu bahasa agama. Ya, tetapi jangan juga mengandalkan bahwa cantik itu segala-galanya, tidak. Ya, banyak yang cantik tapi akhlaknya. Tetapi agama mengajarkan li jamaliha, pilih kecantikannya. Karena kita akan bersama 24 jam, bahkan tidak 24 jam sampai akhir kehidupan kita. Itu bahasa agama. Pilih. Yang kedua adalah liha. Ya, yang kedua adalah pilih hartanya. Pilih harta kekayaannya. Tetapi jangan juga kekayaan itu sebagai prerogatif kita, tujuan kita kekayaan itu tidak. Banyak orang kaya juga menyebabkan dia sombong. Orang kaya adalah orang yang bisa memanfaatkan harta kekayaannya adalah demi agama. Yang ketiga adalah keturunannya. Nah, mentemele agama mentemele keluarga sejahtera, pilih. Yang ketiga adalah keturunannya. Tetapi keturunan juga tidak menjadi prioritas kita. Bukan menjadikan keturunan kita itu menjadi prioritas utama, tidak. Banyak keturunan orang-orang baik, tetapi keturunannya menjadi pembangkang. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh sendiri anaknya menjadi pembangkang, istrinya jadi pembangkang, tapi keturunan tidak menjadi prioritas. Lihat saja Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh menjadi seorang penentang daripada Nabi Nuh alaihissalam. Yang terakhir adalah lidiniha. Apa yang terakhir? Agamanya. Lihat agamanya. Pertanyaan kita sekarang, kumbena pun agama terakhir. Kandida nomor seke, kandida nomor 2, kandida nomor 3. Oh, jawabannya adalah lamunawah sempurna agama, jamak-jamak yang 3 itu pasti kita akan memperolehnya. Menuah sempurna, menuah bagus agamanya, cantik pasti, kaya akan pasti, keturunannya insya Allah. Luwe dengan si bagus agamanya jarang miskin. Contohnya Al-Mafullah Maulana Syekh, alim luar biasa, agamanya sempurna, kekayaannya pun luar biasa. Sampai keturunannya 7 keturunan pun tidak akan merasakan kemiskinan. Lamunlah bagus agama. Banyak contoh-contoh lain yang sempurna agamanya, tuan guru kita lihat. Luwe karena kesempurnaan agama. Itulah sebabnya agama itu ditaruh ke nomor 4 supaya memperbaiki yang 3 itu. Ngakagoni yanti, jangan pernikahan ini dianggap main-main. Ini adalah acara yang sakral yang akan menjadi tanggung jawab kita hidup di dunia ini.
Yang perlu kalian jaga, yang perlu dijaga sekarang antara kalian berdua adalah pertama, jaga hatimu, jaga ucapanmu, dan jaga perbuatanmu. Coba di dalam fikih pengenal sah sembahyang telah menara rukun si telu. Beya qauli, fi'li, qalbi. Di dalam fikih. Lamun di nara si telu di sah sembahyang. Qauli, fi'li, qalbi. Apa kenana qauli? Ucapan. Dede sekeji-keji isin rau besubul. Dede sekeji-keji isin gunung besubul. Subhanallah. Padahal salat tersendiri kok bisa istri dikatakan si empat naik. Masya Allah, nauzubillah. Itu pelihara, karena itu menghancurkan rumahnya. Jaga ucapan, tetahannya lebih baik teteduh, atau tenyedi, atau mesotang dari milik labah. Ya. Si kedua adalah rukun fi'li, perbuatan me, siwah rubin, siwah liwat, siwah gawe me, semele-mele misalnya, rubah dia. Sekarang ada istrimu, melean tojok pancar harus mengizin. Adik, tojok ini semendak. Jaga rumah saya mau kesini. Bahasa, ucapan harus dipelihara. Jadi semele-mele, rugi semele-mele goncang dengan nengka stop. Ada yang cemburu. Semele-mele merari yang motor, stop. Sekarang ada yang cemburu. Begitu juga dengan Yanti. Perbuatannya Facebook, WA semuanya diterima. Sekarang stop. Stop dulu. Lu si pelingkuh dua anak. Ada yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah rukun qalbi, hati. Pelihara, jaga hati istrimu, jaga hati suamimu. Itu yang perlu kita pegang dalam membina rumah tangga. Itu tidak semudah membalik telapak tangan, tidak. Coba untuk kita rurung di Mataram, Lombok untuk jalani dari Lombok Timur ke Mataram, kedunjak nelui, pengkolan nelui, lampu merahnya banyak. Begitu juga dengan rumah tangga. Penggita Lobu kalau tidak didasari dengan iman dan ilmu pengetahuan akan hancur rumah tangga. Ya. Gunung Renjani itu kita akan jauh. Bagus sekali. Gunung Renjani. Aku coba pertama di Gunung Renjani. Apa itu duri, ular, selupuknya. Begitu juga dengan rumah tangga. Namun terniat main-main di dunia. Mudah temerari ya mudah, tapi tanggung jawab dunia akhirat. Mudah-mudahan ini yang akan terakhir bagi anak saya Abdul Ghani dan Yanti. Saling mengisi. Begitu juga dengan adik-adik yang masih muda. Tolong sebelum menikah perbaiki niatnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan keluarga dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqh hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum